Kali ini kita akan membahas income elasticity of demand atau elastisitas tingkat permintaan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen. Pada bagian ini, kita akan coba melihat seberapa sensitifkah perubahan tingkat permintaan terhadap suatu produk akibat terjadinya perubahan tingkat pendapatan konsumen. Ini berbeda dengan apa yang kita pelajari pada video-video sebelumnya yang memodelkan bahwa tingkat permintaan konsumen dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri atau harga barang lain. Baiklah, karena itu pada income elasticity of demand, sumbu tegak adalah menggambarkan pendapatan yang dilambangkan dengan Y, yield, kemudian sumbu datar melambangkan kuantitas. Nanti kita akan temukan beberapa model hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kuantitas barang yang diminta dalam kurva yang disebut dengan angle curve, ya, kurva angle. Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat permintaan bersifat positif, di mana bila pendapatan meningkat, maka jumlah permintaan juga akan turut meningkat. Nah, ini kita lihat dalam kurva, ada kejadian yang mungkin terjadi pada model kurva pertama, di mana hubungan antara tingkat pendapatan dengan kuantitas barang yang diminta bersifat curam. Hal ini terjadi biasanya pada barang-barang pokok, atau kita sebut juga dengan barang necessity. Kasus kedua, kita lihat di sini bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat permintaan bersifat landai. Ini biasanya terjadi pada barang-barang mewah, atau kita sebut dengan luxury. Dan yang ketiga agak berbeda, kurvanya justru slope-nya negatif, artinya melambangkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dengan kuantitas barang yang diminta bersifat negatif. Bila pendapatan meningkat, jumlah barang yang diminta justru akan menurun, berkebalikan dengan dua kurva di atas. Ini terjadi pada barang-barang yang kita sebut dengan produk inferior. Nah, dari sini kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang bagaimana cara kita menghitung koefisien elastisitas pendapatan. Koefisien elastisitas pendapatan yang kita lambangkan dengan EY bisa kita ukur dengan mengkalkulasikan Q2 kurang Q1 per Q1 dibagi dengan Y2 per Y1 per Y1. Atau ini masih bisa kita sederhanakan menjadi Q2 kurang Q1 per Q1 dikali Y1 per Y2 kurang Y1. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi Y1 per Q1 dikali Q2 kurang Q1 per Y2 kurang Y1. Inilah yang menjadi rumus untuk mengukur koefisien elastisitas pendapatan. Lalu hasil penghitungan koefisien elastisitas pendapatan ini bisa kita justifikasi dengan menggunakan kriteria di bawah ini. Bila koefisien elastisitas pendapatan di bawah 0, maka barang itu adalah barang inferior atau produk inferior. Bila koefisien elastisitas pendapatan antara 0 dan 1, maka produk itu adalah produk necessity atau produk dasar, produk basic. Dan bila koefisien elastisitas pendapatannya lebih besar dari 1, maka produk itu adalah produk mewah, barang mewah atau luxury. Sekarang marilah kita contohkan bagaimana cara mengukur koefisien elastisitas pendapatan dengan menggunakan contoh kasus. Misalnya, pada saat tingkat pendapatan seseorang adalah sama dengan $5, tingkat permintaan kepadanya atau kepada produk itu adalah 100 unit. Kemudian terjadi kenaikan tingkat pendapatan menjadi Y2, Y2-nya adalah $7. Tingkat permintaan yang terjadi adalah 110 unit. Nah, pertanyaannya, berapa koefisien elastisitas pendapatannya? Nah, kita tinggal masukkan kepada rumus elastisitas pendapatan
sama dengan Y1 per Q1 dikali Q2 kurang Q1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Y1 adalah 5, Q1 adalah 100, dikali Q2 adalah 110 dikurang 100 per Y2 kurang Y1 berarti 7 dikurang 5 sama dengan 5 per 100 dikali 110 kurang 100, 10 per 7 kurang 5, 2. Ini bisa kita coret. Jadi sekarang sama dengan 5 per 20 atau sama dengan 0,25. Jika kita menggunakan kriteria ini, maka berarti koefisien elastisitas pendapatannya berada di antara 0 dengan 1. Oleh karena itu, produk ini kita sebut dengan produk necessity atau kebutuhan dasar. Kasus kedua, terjadi perubahan tingkat pendapatan. Tadinya tingkat pendapatan $5, kuantiti yang diminta 100 unit, kemudian naik menjadi $7, kuantiti yang diminta naik menjadi 150 unit. Pertanyaannya berapa koefisien elastisitas pendapatannya? Rumusnya sama dengan tadi, tinggal kita masukkan Y1 per Q1, Y1-nya 5, Q1-nya 100, dikali Q2 kurang Q1, 150 dikurang 100 per Y2 kurang Y1, 7 kurang 5. Sama dengan 5 per 100 dikali 150 kurang 150 per 7 kurang 5, 2. Ini bisa kita coret menjadi 2. Jadi sama dengan 5 per 4 atau sama dengan 1,25. Kalau kita menggunakan parameter ini, angka 1,25 berarti berada di atas 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa produk ini adalah produk barang mewah atau kita sebut juga dengan luxury. Baik, kita lanjutkan kepada kasus selanjutnya, di mana terjadi perubahan tingkat pendapatan. Tadinya $5, tingkat permintaan kepadanya 100 unit, naik menjadi $7, tingkat permintaan kepadanya menjadi 80 unit. Berapakah tingkat elastisitas pendapatannya? Kita masih gunakan rumus yang sama, Y1 per Q1 kali Q2 kurang Q1 per Y2 kurang Y1. Maka kita masukkan Y1 adalah 5, Q1 adalah 100, kali Q2 kurang Q1, Q2 kurang Q1, 80, dikurang 100, per Y2 kurang Y1, 7 kurang 5. Sama dengan 5 per 100 dikali 80 kurang 100 minus 20 per 2. 7 kurang 5, 2. Ini bisa kita coret. Ini menjadi 5, ya sama-sama dibagi 20. Ini menjadi min 1. Maka hasilnya adalah min 5 per 10 atau sama dengan minus 0,5. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai koefisien elastisitas pendapatannya berada di bawah 0 atau posisinya minus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa produk ini adalah produk inferior. Demikianlah penjelasan kita tentang elastisitas pendapatan atau kita sebut juga dengan income elasticity of demand. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa.